Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tema 8 keselamatan di rumah dan perjalanan. Yang kita akan bahas adalah aturan keselamatan di rumah. Yuk, makanya sekarang waktunya kalian duduk rapi dan perhatikan ya apa yang Ibu jelaskan. Nah, sama-sama yuk kita simak cerita tentang Udin yang selalu menjaga aturan keselamatan di rumah. Sama-sama kita baca ya. Udin, anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Yuk amati gambar di bawah ini dengan teliti. Bisa dilihat ya. Ibu punya 4 gambar. Ada gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Nah, kita bahas yuk setiap masing-masing gambar. Nah, lihat ya gambarnya. Apa saja yang dilakukan Udin pada setiap gambar. Dan apakah kamu setuju dengan yang Udin lakukan? Yuk kita lihat gambar yang pertama adalah Udin bersama Kak Mutiara sedang membantu ibunya. Nah, lihat yuk, itu Udin membantu ibunya. Kalian itu juga sama ya, harus membantu ibu atau ayah kalian di rumah. Tapi kita bisa sama-sama lihat, Udin hanya membantu mengupas sayuran, sedangkan Kak Mutiara dan ibu sedang memotong sayuran. Ini penting banget buat kalian. Kalian harus menjaga keselamatan, tidak memegang benda tajam ya, karena memegang benda tajam akan membahayakan diri kalian. Jadi ketika kalian memegang benda tajam, disarankan atau diwajibkan untuk bersama orang tua, didampingi oleh orang dewasa atau orang tua ya. Oke, di gambar yang kedua ada Udin yang sedang menutup pintu sebelum berpergian. Nah, kalian juga harus seperti itu ya, menutup pintu sebelum berpergian. Karena nanti kalau kalian lupa tutup pintu, ada orang yang tidak dikenal atau orang jahat yang masuk ke rumah kalian. Jangan sampai ya, kalian harus ingat tutup pintu sebelum kalian berpergian. Dan gambar yang ketiga ada Udin sedang menaiki bis bersama teman-temannya. Tapi kita bisa lihat tuh, Udin menggunakan sabuk pengaman ya sebelum berpergian menaiki kendaraan. Kalian juga harus seperti itu ya, menggunakan sabuk pengaman ketika menaiki bis atau mobil. Dan ada gambar yang keempat yaitu Udin sedang menyeberang jalan di zebra cross. Lihat ya, Udin menyeberang jalannya ada di zebra cross. Kenapa sih harus banget ya kalau kita nyeberang jalan di zebra cross? Iya, harus banget karena itu bisa menjaga keselamatan kita. Nah, kalian kalau misalnya menyeberang jalan tapi tidak ada zebra crossnya, disarankan atau diwajibkan harus menyeberang jalan bersama orang dewasa atau kedua orang tua kalian. Kalau tidak ada bersama orang dewasa, minta tolong orang dewasa di sekitar ya. Nah, yuk kita lanjut. Kita bisa lihat ya, aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Aturan berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Kalian juga harus sama ya menjaga aturan keselamatan di rumah. Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Yuk amati gambar lagi di bawah ini dengan teliti. Tuh, kita bisa lihat Udin sedang membantu ibu bersama Kak Mutiara. Kita lihat lagi, Udin tidak megang pisau kan? Karena Udin selalu berhati-hati. Dan di gambar kedua, Udin sedang membantu ayah untuk membetulkan jam. Tapi Udin menaiki tangga. Boleh nggak sih menaiki tangga? Boleh, asal dibantu dengan orang tua kalian atau orang dewasa seperti Udin. Lihat ya, Udin menaiki tangga dijagai dan dipegang oleh siapa? Oleh ayahnya agar lebih hati-hati dan menjaga keselamatan di rumah. Udin melakukan setiap kegiatan dengan sangat hati-hati. Sikap hati-hati merupakan salah satu contoh aturan keselamatan ya. Yuk, kita lanjut. Nah, kita bisa lihat nih,
Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Kenapa sih kita selalu melakukan kegiatan dengan tepat waktu? Agar kita lebih disiplin lagi. Jadi anak-anakku sekalian, kalian juga sama ya, melakukan setiap kegiatan sesuai tepat waktu. Jangan sampai tidak tepat waktu, agar kalian selalu dan tetap disiplin. Oke? Nah, sekarang kita mengamati yuk sekalian. Ini jadi latihan kalian di pembelajaran kali ini. Kita bisa sama-sama lihat ya, ada 3 gambar di sini. Nah, silahkan kalian jawab pukul berapa saja Udin melakukan kegiatan-kegiatan yang ada pada gambar-gambar ini. Pukul berapa Udin sarapan pagi? Lalu, pukul berapa Udin berangkat ke sekolah? Dan terakhir, pukul berapa Udin pulang sekolah? Yuk kalian jawab di buku tulis ya. Nah, sepertinya pembelajaran kali ini cukup sampai di sini saja deh. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.